Tampaknya tidak ada di dunia ini yang lebih menarik baginya daripada berjalan. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Lin Qingyuan, atau bahkan melirik Lin Qingyuan. Li Dong berjalan langsung ke mimbar, dan Lin Qingyuan mundur ke samping dengan jenaka. Dia tahu bahwa Li Dong akan mulai melakukan sesuatu. Ketika sesuatu seperti ini terjadi, Li Dong pasti menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika dia tidak membiarkannya melampiaskan nafasnya, bagaimana dia bisa menyerah? Aku Li Dong. Pidato pembukaan Li Dong sangat sederhana, hanya memperkenalkan identitasnya. Kali ini saya ketua delegasi Tiongkok untuk mengikuti konferensi pertukaran obat tradisional yang diselenggarakan bersama oleh kedua negara di Korea Selatan. Saya tidak merasa menyesal bahwa hal seperti ini terjadi, saya hanya merasa sedih untuk para preman itu. Saat dia berkata, mata Li Dong tiba-tiba menjadi tajam. Nada bicaranya juga mulai membunuh. Yang tidak dapat saya pahami adalah, orang-orang itu, mengapa mereka melakukan ini? Mungkinkah karena mereka tidak mampu untuk kalah? Jika ini masalahnya, mengapa Korea Selatan mengirimi kami surat undangan ke China Xia? Mengapa Anda mengundang kami untuk berpartisipasi dalam kontes pertukaran ini tanpa ketegangan? Jika mereka dengan bodohnya berpikir bahwa selama mereka menyakiti dokter kita, mereka dapat menghentikan kita untuk terus menantang, maka mereka salah. Kali ini, saya mengirim 3 tim untuk menantang dokter terkenal di Korea. Sekarang, kecuali 1 tim di kantor polisi Anda, 2 tim yang tersisa akan melanjutkan misi mereka. Dan tim yang ditahan oleh polisi Anda, setelah mereka dibebaskan, akan menjalankan misi baru, dan mereka akan terus menantang sampai akhir kontes pertukaran resmi ini. Mendengar kata-kata Li Dong, banyak reporter Korea Selatan menjadi marah. Mereka memelototi Li Dong dan mengatakan beberapa kata kasar. Karena kata-kata Li Dong sangat merangsang mereka. Mereka pikir Li Dong terlalu arogan dan tidak memandang Korea Selatan di mata mereka. Namun, Li Dong mengabaikan mereka dan melanjutkan, dan saya akan tinggal di sini. Saya, pada saat ini, di sini untuk menantang Anda Tuan Han Yin dari Korea Selatan. Saya harap dia dapat menerima tantangan saya. Tentu saja, dia juga bisa menolak, dengan alasan apapun. Hanya saja, sebelum dia menerimanya, saya akan menantang semua praktisi pengobatan tradisional di Korea. Siapapun yang telah mempelajari pengobatan tradisional dapat datang ke tantangan. 20 orang sehari, terbatas pada urutan pertama datang. Mendengar ini, semua orang tercengang. Saya benar-benar terpana oleh kata-kata Li Dong. Lin Qingyuan juga melebarkan matanya, dan dia tidak menyangka Li Dong akan mengatakan hal seperti itu. Dia tahu bahwa Li Dong akan melakukan sesuatu, tetapi hal ini terlalu besar, kan? Saya harus mengatakan bahwa pengumuman Li Dong benar-benar arogan. Dan itu sangat sombong, sangat arogan. Ini juga merupakan provokasi pada saat yang sama, provokasi yang tidak terselubung. Pertama, dia menantang Han Yin, yang dianggap oleh orang Korea sebagai generasi baru dokter jenius, dan kata-katanya mengandung ancaman. Jika Han Yin tidak bertarung, dia akan menantang seluruh komunitas pengobatan Korea. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang obat suatu negara. Apakah orang ini gila? Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Bajingan, kamu pikir kamu siapa? Mengapa kamu menantang dokter jenius kami? Orang gila, dia orang gila. Huff, teman yang luar biasa, kamu akan menyesalinya, itu benar-benar sombong dan bodoh. Banyak wartawan Korea Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Li Dong. Namun, Li Dong sepertinya tidak mendengar omelan dan ejekan orang-orang itu. Dia berbicara dengan kosong, saya selesai. Setelah berbicara, dia berjalan langsung dari mimbar dan berjalan menuju pintu ruang konferensi. Setelah melihat ini, penerjemah Xiao Liu segera mengikuti. Tuan Li, seseorang berteriak di belakangnya. Li Dong berhenti, berbalik, melihat bahwa itu adalah anggota staf kedutaan, dan bertanya, apakah ada masalah? Tuan Li, Kepala Lin meminta saya untuk mengundang Anda ke kantornya. Dia ingin bertemu dengan Anda. Stafnya rendah hati dan otentik. Mata yang dia lihat pada Li Dong penuh dengan antusiasme, karena dia telah menyaksikan kesombongan pria ini dengan matanya sendiri, dan ingin menyaksikannya menciptakan keajaiban selanjutnya. Kalahkan legenda dunia medis Korea. Lin Qingyuan ingin melihat dirinya sendiri. Li Dong ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah. Kemudian, di bawah kepemimpinan staf, Li Dong naik lift ke lantai 3 kedutaan, dan kemudian berhenti di gerbang gelap sebuah ruangan. Lin Qingyuan berdiri di pintu dan mengulurkan tangannya ke Li Dong dengan antusias. Li Dong berjabat tangan dengannya dan berkata ringan, apa yang bisa saya bantu? Kesannya tentang Lin Qingyuan tidak baik atau buruk. Haha, Tuan Li, Anda benar-benar membuka mata, oke, apa yang dikatakan barusan sangat bagus, biarkan Anda mengatakan semua yang tidak nyaman untuk kami katakan, dan biarkan saya mengikutinya. Lin Qingyuan berkata sambil tersenyum. Ini yang harus aku lakukan. Li Dong berkata ringan. Ayo, silakan masuk dan duduk.
Lin Qingyuan juga tidak marah, tersenyum dan menyapa Li Dong untuk pergi ke sofa dan duduk. Sekretaris penuh waktunya membawakan teh, dan kemudian pensiun dengan jenaka. Penerjemah Xiao Liu juga tidak tinggal, dan keluar. Saya sangat menghargai kerjasama Anda dalam masalah ini. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk membuat Korea Selatan menderita kerugian sebesar itu. Permintaan yang saya buat sangat sederhana. Lin Qingyuan menatap Li Dong dengan ekspresi serius di wajahnya. Adapun cara bernegosiasi di masa depan, itu tergantung pada sikap mereka. Setidaknya, wajah mereka hilang kali ini. Orang-orangmu, apakah kamu ada di tempat kejadian sejak awal, kan? Li Dong menatap Lin Qingyuan dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia juga menonton video itu dengan serius. Foto-foto di dalam diambil dari saat Ketua Ma dan yang lainnya berjalan ke jalan. Pada saat itu, para pemuda Korea itu belum melakukan apa-apa. Dengan kata lain, ada orang yang menonton Pangban sepanjang waktu. Ketika kedua belah pihak mulai berkelahi, maka seluruh adegan pertempuran difilmkan. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, dan itu adalah bahwa mereka menyaksikan semuanya. Selain itu, mereka tahu bahwa seseorang berbohong dalam penyergapan sebelumnya, dan justru karena mereka tahu seseorang berbohong dalam penyergapan, mereka tidak melangkah maju. Adapun video yang disediakan oleh massa yang antusias yang dikatakan Lin Qingyuan pada konferensi pers barusan, pernyataan semacam ini dapat digunakan untuk menipu anak-anak. Lin Qingyuan tidak segera menjawab pertanyaan ini. Dia memandang Li Dong sedikit marah, lalu tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa melihat bahwa kamu bukan pahlawan. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia ingin menjadi pahlawan, dia tidak akan menerima pengaturan tuannya untuk menjadi seorang prajurit. Jika dia ingin menjadi pahlawan, dia tidak akan belajar pengobatan Tiongkok. Dia hanya tidak ingin kehilangan warisan dari hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Kamu bahkan bukan politisi yang memenuhi syarat, kata Lin Qingyuan lagi. Saya seorang dokter, kata Li Dong ringan. Setidaknya sisi baiknya, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Adapun identitas God of War-nya masih sangat dirahasiakan, selama Skynet tidak diselesaikan selama 1 hari, identitas God of War-nya tidak akan diumumkan. Ini juga untuk mencegah kehidupan Li Dong terganggu. Sekarang dia hanya seorang dokter terkenal, di mata orang Cina, dia bukan idola yang terlalu besar. Namun, jika identitasnya sebagai God of War terbongkar, dapat dibayangkan bahwa banyak orang akan berbondong-bondong mendatanginya, pada saat itu, akan sulit baginya untuk menjalani kehidupan yang damai. Ya, Tuan Li, Anda benar-benar baik, dan Menteri Liang benar-benar tidak salah paham dengan orang itu. Lin Qingyuan mengangguk, ekspresinya mengagumi secara otentik. Orang baik. Li Dong sedikit mengernyit dan tersenyum tak berdaya. Dalam masyarakat di mana iman hilang, memuji seseorang sebagai orang baik kebanyakan ironis atau mengutuk. Orang baik telah menjadi istilah yang menghina. Ini harus dikatakan sebagai semacam kesedihan. Aku tidak menyakitimu, aku memujimu. Lin Qingyuan menjelaskan sambil tersenyum, sebagai seorang politisi, saya membuat pilihan yang harus saya buat, tetapi saya masih senang berteman dengan orang seperti Anda. Pikirkanlah, jika semua orang di dunia adalah politisi, itu terlalu hebat. Ini mengerikan. Li Dong tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Ya, setelah Anda menyapa kedutaan sebelumnya, saya mengirim seorang penjaga untuk mengikuti di belakang 3 delegasi untuk melindungi mereka. Lin Qingyuan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah bawahan mengirim laporan bahwa mereka sedang dikuntit, perintah saya adalah untuk diam dan melihat perubahannya. Saya seharusnya sangat bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi tidakkah menurut Anda? Hasil seperti itu akan membawa manfaat yang lebih besar bagi negara kita. Aku tahu, Li Dong mengangguk. Saya dapat memahami keputusan yang dibuat oleh posisi Anda ini, tetapi saya bukan seorang politisi, saya seorang dokter. Saya hanya berharap orang-orang yang saya bawa dapat selamat dan sehat, dan tubuh serta martabat mereka tidak dapat dilukai dengan cara apapun. Saya bahkan tidak ingin siapapun menggunakannya sebagai pion yang dapat dikorbankan secara sewenang-wenang dengan kedok kepentingan nasional. Li Dong menatap langsung ke Lin Qingyuan dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya pikir, tidak ada yang ingin menjadi bidak catur, kan? Saya meyakinkan Anda bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Lin Qingyuan tampak serius dan otentik. Lebih baik, Li Dong mengangguk. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menjangkau Lin Qingyuan, aku bersedia menerima persahabatanmu. Lin Qingyuan tersenyum dan berjabat tangan dengan Li Dong, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menantang seluruh komunitas pengobatan Korea? Mereka semua mengira kamu orang gila. Bagaimana denganmu? Li Dong bertanya. Meskipun Li Dong telah mengetahui kebenaran dari ketua Ma sebelumnya, masih belum ada layar video yang memberinya dampak visual yang begitu intuitif. Ketika Li Dong menonton video tadi, dia hanya punya satu pikiran.
Dia ingin membiarkan orang Korea merasakan apa artinya menjadi penghinaan yang nyata. Jadi dia memilih untuk berdiri di akhir konferensi pers. Selain itu, ia memilih untuk mengumumkan tantangannya kepada Han Yin di depan umum. Li Dong menyebutkannya kepada Han Zailin sebelumnya. Namun, Han Zailin menolak dengan alasan usia tua Han Yin. Li Dong sangat jelas bahwa itu bukan alasan. Dia telah menyelidiki bahwa usia Han Yin hampir sama dengan usia Tang Liren. Pada usia ini, itu adalah usia emas dari Master Keterampilan Medis. Untuk menantang Han Yin, untuk membiarkan orang Korea mencoba apa yang disebut penghinaan, dia memilih cara ini untuk menantang Han Yin. Tentu saja, pendekatan ini memang agak gila. Tentu saja aku tidak berpikir begitu. Lin Qingyuan tersenyum dan berkata, saya memeriksa informasi Anda dan menemukan bahwa Anda memiliki satu karakteristik, yaitu kebanggaan. Dan harga diri Anda didasarkan pada kekuatan Anda sendiri yang kuat. Oleh karena itu, Anda sombong, tetapi Anda tidak pernah gagal. Saya pikir, karena Anda berani melamar, maka itu membuktikan bahwa Anda benar-benar percaya diri. Tidak, Li Dong menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang aneh dan orang asing di antara orang-orang. Ini benar-benar tempat macan berjongkok, naga tersembunyi. Saya telah melihat banyak dokter yang terampil sebelumnya, dan kebanyakan dari orang-orang itu tinggal di pengasingan di pegunungan dan hutan. Mereka terutama mengandalkan teh kasar dan nasi ringan, dan mereka tidak diketahui orang luar. Jika orang-orang itu ditarik keluar, praktisi pengobatan Tiongkok kita akan menjadi pemandangan lain. Mendengar ini, mata Lin Qingyuan tiba-tiba menyala. Apa maksudmu, kamu ingin menggunakan kompetisi ini untuk memobilisasi kekuatan rakyat kedua negara? Jika seseorang mengalahkanmu, maka akan ada orang asing lain yang akan keluar untuk membantu. Buat rencana seperti itu, Li Dong mengangguk. Bagaimanapun, ada persaingan untuk membuat kemajuan. Jika kedua negara dapat membentuk keadaan persaingan, maka pengobatan Tiongkok kita akan dapat berkembang pesat. Tapi apa yang Anda lakukan? Lin Qingyuan menatap Li Dong dan bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana jika kamu kalah kali ini? Apa masalahnya? Selama hasil akhirnya adalah manfaat pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, maka kita telah menang. Li Dong tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, jadi saya akan tetap memenuhi keinginan saya. Apa keinginanmu? Lin Qingyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menjadi dokter terkenal dari satu generasi. Li Dong tersenyum. Generasi dokter terkenal. Lin Qingyuan tampaknya terinfeksi oleh kata-kata Li Dong. Dia memiliki mata yang cerah dan ekspresi bersemangat di wajahnya, harapan yang baik, cita-cita yang baik, tujuan yang baik. Li Dong, saya berani mengatakan bahwa selama Anda terus berjalan, impian Anda akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan berkata, saya hanya melakukan apa yang saya bisa, atau mengertakkan gigi dan melakukan sesuatu yang sulit bagi saya untuk berhasil. Saya tidak berharap mereka bersyukur, tetapi saya harap mereka ingat bahwa ada orang seperti saya. Saya telah bekerja keras untuk pengobatan Tiongkok. Ini memang pikiran Li Dong. Meskipun dia adalah dewa perang, dia tidak pernah bangga akan hal itu. Apa yang ingin dia lakukan adalah menjadi dokter terkenal dari satu generasi dan membiarkan generasi mendatang mengingatnya. Selama generasi mendatang memikirkan pengobatan Tiongkok, mereka akan memikirkan diri mereka sendiri, itu sudah cukup. Pasti akan begitu. Bangsa Cina kami adalah bangsa yang bersyukur. Keturunan kami akan mengingat apa yang Anda lakukan untuk mereka. Lin Qingyuan tampak serius dan otentik. Li Dong mengangguk dan mengganti topik pembicaraan. Apakah mereka akan membebaskan orang? Akan. Lin Qingyuan mengangguk, lalu melihat arlojinya, dalam waktu setengah jam, pejabat Korea Selatan harus merespons. Jika mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menunda, satu-satunya pilihan adalah segera membebaskan mereka. Jika tidak, tekanan opini publik dan tekanan dari pemerintah China kami akan sangat sulit untuk mereka tanggung. Itu bagus. Mata Li Dong menyipit. Namun, masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan membebaskan orang, pada waktu bersamaan. Han Zailin sedang menonton TV. Di TV, sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Kedutaan Besar China di Korea Selatan ditampilkan. Terkunci. Setelah menonton, Han Zailin langsung mematikan TV dan duduk di sana dengan ekspresi muram. Kemudian dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak lagi. Haha, penipuan, ini penipuan. Han Zailin tampak dalam suasana hati yang sangat baik dan tertawa. Ini dirancang dengan baik olehnya, dan semuanya dirancang olehnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Bagaimana bisa ada video yang begitu lengkap? Orang-orang Cina yang licik ini adalah bencana. Pria tua yang duduk di sebelah meja kopi menghela nafas. Untuk Korea Selatan, ini adalah bencana. Kakek, aku masih kalah darinya. Han Zailin memiliki senyum di wajahnya, tetapi nada suaranya sangat tertekan. Rencananya telah melampaui imajinasiku.
Aku awalnya berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendaliku, tapi aku tidak menyangka itu akan berbalik dengan mudah. Aku pikir besok kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Kenapa, kamu kehilangan kepercayaan? Han Yin menatap Han Zailin dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu pikir kamu lebih rendah darinya? Kakek Han Zailin tersenyum pahit. Jika kamu kehilangan kepercayaan diri dengan begitu mudah, maka kamu tidak layak menjadi cucuku. Han Yin tampak marah dan asli. Kakek, bukan karena aku kehilangan kepercayaan diri, aku hanya sedikit sedih. Han Zailin menggelengkan kepalanya. Saya pikir saya adalah pemenang pertandingan ini, tetapi hasilnya di luar dugaan saya. Ya, saya juga kaget, tapi bagaimana? Dalam hidup, bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik, bagaimana semuanya bisa terkendali? Han Yin berkata dengan sungguh-sungguh, ini baru pertandingan pertama. Kamu masih muda, dan dia juga masih muda. Perang antara pengobatan Korea kita dan pengobatan Tiongkok mereka sudah tak terbendung. Di masa depan, kamu masih akan memiliki banyak kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apa yang dianggap sebagai kegagalan kecil kali ini? Saat dia berkata, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang tulus dan jujur. Dilin, kamu tidak lagi muda. Sudah waktunya untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab kami, tetapi juga tanggung jawab negara kami. Li Dong itu memang pemuda yang sangat kuat. Saya pikir pertempuran masa depan antara pengobatan Korea dan pengobatan Cina sebenarnya akan menjadi perjuangan antara dua orang muda. Anda akan menjadi lawan Anda seumur hidup. Mendengar kata-kata Han Yin, Han menjadi energi saat berada di Lin, seolah terinspirasi olehnya. Han Zailin mengangguk dan berkata dengan keras, kakek, dia menantangmu di depan reporter multimedia seperti itu. Tentu saja, kamu tidak bisa keluar dari gunung. Aku siap menerima tantangannya. Kenapa aku tidak bisa keluar dari gunung? Han Yin bertanya sambil tersenyum. Apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan, membuat orang salah paham bahwa aku terlalu tua untuk mengambil jarum? Han terkejut pada Lin tiba-tiba. Dia melebarkan matanya dan berseru, kakek, kamu, apakah kamu benar-benar ingin menerima tantangannya? Bagaimana kamu bisa menerima tantangannya? Dalam hatinya, Han Yin seperti dewa. Dia mengakui bahwa Li Dong memang seorang pemuda yang sangat kuat dengan keterampilan medis yang sangat baik. Namun, dalam pandangan Han Zailin, meskipun Li Dong kuat, dia tetap tidak berhak menantang kakeknya. Kenapa, menurutmu aku akan kalah? Han Yin menatap cucunya yang paling bangga dengan mata lembut, dan bertanya sambil tersenyum. Dia memiliki dua cucu, tetapi favoritnya adalah Han Zailin. Karena hanya Han Zailin yang mau belajar kedokteran dengannya, dan Han Zailin juga yang paling penurut dan pintar. Sebaliknya, kakak Han Zailin, Han Zaicheng, Han Yin tidak begitu manja. Kakek, kamu tidak bisa kalah. Han Zailin berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, aku tidak bisa kalah. Han Yin mengangguk. Tapi, aku harus menerima tantangannya. Kalau tidak, popularitasnya akan jatuh lagi, dan dia akan naik di atas bangsa Korea kita sendirian. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah biarkan terjadi. Di hati lelaki tua ini, gengsi bangsa lebih penting dari segalanya. Demi menjaga harkat dan martabat bangsa, sekalipun kita keluar untuk menerima tantangan, bagaimana dengan itu? Kakek, biarkan aku menantangnya. Han Zailin terlihat serius dan tulus. Percayalah, kali ini, aku pasti akan membawakanmu kemenangan kembali. Tidak, Dilin, saya berkata, saya akan menantang. Han Yin menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa kalah, tetapi Anda tidak bisa kehilangan lebih banyak lagi. Anda dan dia adalah anak muda paling kuat di negara masing-masing. Jika Anda kalah, maka reputasi Anda akan sangat berkurang. Pada saat itu, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai lawannya lagi, selama kamu mempertahankan rekor tak terkalahkan, selama kamu tidak kalah darinya, dalam hal ini, ada harapan di hati orang-orang, dan Anda adalah harapan mereka untuk masa depan. Tapi aku berbeda, aku banyak usia, apakah kamu mengerti? Han Zailin menatap kakek untuk waktu yang lama dan mengangguk berat. Kakek, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Di hari-hari mendatang, saya akan menjadi idola rekan senegara saya, dan saya akan menjadi dewa yang mereka percayai. Itu benar, Dilin, kamu harus tahu bahwa setiap negara membutuhkan orang seperti itu untuk hidup. Han Yin tersenyum dan berkata, kamu pergi dan jadilah orang seperti itu, tolong bekerja lebih keras, tolong. Seperti yang dia katakan, dia membungkuk dalam-dalam kepada cucunya. Han Zailin buru-buru berlutut di tanah, berbaring di tanah tidak berani bangun. Dilin, bangun dan lakukan apa yang harus kamu lakukan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ya, kakek. Han Zailin bangkit dari tanah, berjalan ke pintu, memakai sepatunya, lalu berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan tekad. Ketika Han Zailin pergi, Han Yin menghela nafas sedikit. Ini benar-benar bencana, rekan-rekan kita akan menderita lagi.
Anggota delegasi pengobatan Tiongkok ditahan oleh polisi Korea Selatan karena melawan serangan massa di negara asing. Bagaimana hak asasi dan martabat kita bisa dilindungi? Pencuri itu berteriak untuk menangkap pencurinya. Dr. Huaxia ditahan, tetapi pembunuhnya menjadi pahlawan nasional. Wartawan Huaxia yang berpartisipasi dalam konferensi pers segera mengirim video yang mereka miliki kembali ke Tiongkok.